Cepat, keluarlah, datang dengan kartu hold, jangan menyembunyikannya lagi. Gunakan formasi pertempuran, gunakan formasi pertempuran. Lingzong itu menggeram dengan liar. Kaisar menjadi merah. Segera, tidak ada lagi reservasi. Banyak kartu hold digunakan pada saat yang sama. Selain itu, lebih dari selusin kaisar membentuk dua medan perang utama dan mengeluarkan pasukan yang lebih kuat. Boom! Karena para kaisar ini menggunakan kartu hold mereka satu persatu, kekuatan ofensif mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dan dalam hal kecepatan dan berbagai cara, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jian Wushuang masih di tengah-tengah kaisar ini. Melihat serangan ini datang, matanya tidak bisa membantu tetapi menatap. Kaisar besar itu kuat, dan memang kekuatannya tidak bisa diremehkan, terutama sekelompok kaisar besar bergabung. Karena kaisar-kaisar hebat ini sekarang bermain dengan berbagai kartu hold, Jian Wushuang hampir tidak bisa menahan semua dengan keterampilan pedang Xuan Luo. Tak terbendung, lalu berhenti. Napas Jian Wushuang meledak, dan napasnya melonjak lagi. 5 harta tubuhnya juga bersinar terang, dan kekuatan ilahinya melonjak liar, fisiknya yang ganas keluar tanpa niat untuk melawan serangan ini. Pada akhirnya, boom, 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 boom. Serangan keterlaluan turun langsung ke tubuh Jian Wushuang. Pengeboman ini menyebabkan beberapa getaran pada perawakan Jian Wushuang, tetapi dalam putaran pemboman, langkahnya hanya sedikit mundur, dan kemudian meledak lagi. Apa kemampuan perlindungan tubuh ini? 15 kaisar yang hadir semuanya tercengang. Namun, sosok Jian Wushuang pada saat ini sekali lagi datang ke hadapan beberapa kaisar, yang dipimpin oleh pria parubaya peringkat 2, membentuk susunan pertempuran, yang sangat kuat. Rusak, Jian Wushuang memberi minum rendah, dan pedang puncak darah berubah menjadi mang berdarah dingin, seolah-olah setetes darah merah kental seni pedang Xuan Luo, darah ekstrim. Hah, usia pertengahan dari pantai besar itu adalah dengungan dingin. Susunan pertempuran dipimpin olehnya, dan beberapa kaisar besar di belakangnya terus mengumpulkan pasukan. Segera, tembakan besar tangan parubaya Weian. Boom! Telapak setinggi langit tiba-tiba datang. Telapak tangan raksasa-raksasa ini bersentuhan langsung dengan mang berdarah dingin. Pada awalnya, sepertinya kita hampir tidak bisa bersaing satu sama lain, tetapi dengan kekuatan mengerikan dalam darah dingin, tiba-tiba ada keruntuhan telapak tangan raksasa ini. Dan pendekar pedang es yang bertahan hidup dan serangan keluar. Boom! Termasuk pria parubaya dari Weian, beberapa sosok jatuh pada saat yang sama, dan barisan pertempuran segera terkoyak. Ini mengerikan. Aku menunggu formasi garis pertempuran, yang aku kendalikan secara pribadi. Kekuatannya pasti telah mencapai tingkat paling tinggi dari tingkat kedua, tetapi dia dikalahkan oleh satu pedang. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat ketiga sudah cukup untuk melawan ketiga kaisar. Pria parubaya itu melayang di udara. Pedang mengalahkan susunan pertempuran, dan pedang Wushuang sama mengesankannya dengan pelangi. Dia hanya ingin pergi ke usia setengah baya dan terus membunuh, tetapi dia mendengar beberapa suara ledakan dari belakangnya. Meskipun kekuatan yang dibawa oleh suara ombak ini tidak kuat, itu membuat Jian Wushuang cukup khawatir. Di belakangnya, ada 6 lampu emas, dan dia meledak di kepalanya pada saat yang sama. Setelah 6 lampu keemasan itu, seorang pria muda dengan mata ungu menatapnya dengan tatapan membunuh. Pedang emas Hongjun. Sudut mulut Jian Wushuang tidak bisa menahannya. Pria bermata ungu berambut ungu dengan mata ungu, Jian Wushuang juga bermain melawannya, dan sisi lain mengendalikan pedang emas asli Hongjun. Pedang yang dikendalikan Wushuang sendiri, tapi itu adalah pedang emas imitasi Hongjun. Kekuatannya secara alami tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Tentu saja, itu sebelumnya, tapi sekarang. Pedang emas Hongjun di tanganmu juga harus memiliki efek besar pada saya. Jadi, kamu akan menjadi yang kedua. Pedang itu berkedip tajam di matanya, tetapi di depannya ada cukup banyak lampu emas untuk naik dan pergilah. 7 lampu emas ini juga meledak. 7 lampu emas bertabrakan dengan 6 lampu emas yang dikendalikan oleh pria dengan rambut ungu dan mata ungu. Master pedang Mingming hanya pedang emas Hongjun palsu, tetapi di bawah tabrakan, dentang. Dentang, 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 dentang. Hongjun Golden Sword 6 tangan pria dengan rambut ungu dan mata ungu benar-benar terbang langsung tanpa ruang untuk kompetisi. Pedang emas Hongjun 7 tangan yang dikendalikan oleh pedang Wushuang terus menembak. Apa, pria dengan rambut ungu dan mata ungu itu ngeri?
dan sepertinya mustahil membayangkan bahwa pedang emas Hongjun miliknya bertabrakan, yang tidak bisa dibandingkan dengan imitasi rekannya. Ketika cahaya keemasan terus menembaknya, dia langsung ingin melarikan diri, tetapi 7 lampu keemasan itu terlalu cepat. Hanya 7 pemboman beruntun yang terdengar. Pedang emas Hongjun 7 tangan dikendalikan oleh kekuatan pedang Wushuang saat ini, dan dibombardir dengan semua kekuatannya, dan masing-masing tangan memiliki kekuatan yang kuat dekat dengan bagian atas seri kedua. Satu pegangan sebenarnya cukup untuk menghancurkan pria dengan rambut ungu dan mata ungu, tetapi sekarang penuh dengan 7 pegangan. Pedang emas Hongjun 7 tangan dengan rambut ungu dan mata ungu nyaris tidak bertahan dari dampak 2 pegangan pertama, dan yang ketiga langsung menembus tengkoraknya, dan 4 pegangan sisanya mencekik tubuh dewa. Di antara cahaya dan batu, kaisar lain jatuh. Kaisar tertinggal, dan harta karun serta cincin Qiankun juga langsung diambil oleh Jian Wushuang. Yang kedua, mata Jian Wu melihat sekeliling, dengan senyum haus darah di wajahnya. Senyum ini, bagi para kaisar di sekitarnya, tampak seperti setan, menakutkan mereka. Mereka menembak dengan panik dan ingin membunuh pedang tanpa tertandingi, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh, setidaknya mereka harus bersaing secara positif, tetapi pada kenyataannya, Jian Wushuang terlalu kuat. Kekuatan tempur kaisar peringkat ketiga jauh lebih baik daripada mereka yang hadir. Dan jika Jian Wushuang hanya seorang kaisar tingkat ketiga biasa, seperti debu iblis hujan, banyak kaisar mereka bergabung, yang cukup untuk melawan secara langsung tanpa rasa takut. Tetapi kuncinya adalah bahwa Jian Wushuang tidak hanya memiliki kekuatan tempur kaisar tingkat 3, kemampuan perlindungan tubuhnya bahkan lebih putus asa. Tanda seru, dia seperti orang gila, dia tidak perlu khawatir apakah dia akan terluka, mengabaikan serangan mereka, dan menembak dengan gila. Itu murni rencana yang mengancam jiwa, tetapi dalam hal masalah, mereka tidak terkalahkan. Pedang itu tak tertandingi, tetapi mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Kekuatan tempur konyol seperti ini sama sekali tidak diperlukan, dan caranya adalah kaisar besar peringkat 3, yang menurut mereka jauh lebih baik daripada 3 pemimpin dari 3 kerajaan kekaisaran bahkan lebih mengerikan. Meskipun ketiga pemimpin mereka kuat, mereka harus berhati-hati untuk dikepung oleh banyak kaisar mereka. Tapi pedang tak tertandingi, tetapi tidak peduli sama sekali. Dia tidak bisa bertarung sama sekali. Dia sudah tak terkalahkan sejak dia bertarung dengan para kaisar ini. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa menolak? Secara alami, itu hanya dihancurkan tanpa henti oleh Jian Wushuang dengan kekuatannya sendiri dan menyapu liar. Di medan perang, Jian Wushuang sendirian, berjuang keras untuk 16 kaisar, tetapi dengan kekuatan tempur yang mengerikan, ia menyapu 8 gurun dan 6 jemaat, membuat kaisar yang tersisa gemetar. Tanda seru. Boom. Pedang yang tak tertandingi seperti iblis di seluruh dunia, dan mudah untuk menemukan celah dalam pengepungan banyak kaisar, dan itu muncul tepat di depan seorang pria muda mengenakan baju ungu. Jiang Wang melambai dengan liar, seperti badai dan hujan, membawa kekuatan yang mengejutkan. Bocah perang ungu mencoba melawan, tetapi sudah terlambat, dan dia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang membelah tubuhnya. Bocah perang ungu itu masih memiliki mata yang lebar, dengan tatapan yang luar biasa di matanya, tetapi kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang telah memengaruhi tubuhnya melalui kerangka perang ungu tubuhnya, dan dengan potensi menghancurkan orang mati, ia langsung menghancurkan tubuh dewanya. Ketiga, mata Jian Wu kokoh dan hancur. Banyak kaisar yang mengepungnya semua melihat pemandangan berubah secara dramatis. Pada awalnya, jelas bahwa total 16 kaisar bergabung untuk membunuh Jian Wushuang, tetapi sebagai hasilnya, tidak hanya gagal membunuh Jian Wushuang, tetapi dalam sekejap mata, Jian Wushuang langsung membunuh 3 dari mereka, yang luar biasa. Cepatlah mencari bantuan, karena kita orang tidak bisa menolongnya sama sekali. Terus ditebang, hanya dia yang bisa dihancurkan satu persatu. Kecuali jika ada lebih banyak raksasa kekacauan di atas, atau 3 pemimpin akan tampil sendiri, tidak ada seorang pun di 3 kerajaanku yang bisa bersaing dengan pedang ini. Dia terlalu kuat, terlalu sesat. Raungan rendah bergema di seluruh dunia. Dalam waktu singkat pertempuran, para kaisar ini telah menakuti kekuatan tempur Jian Wushuang yang terbuka. Di antara kaisar-kaisar ini, pria botak seperti binatang Ling Zong juga melihat situasi di depannya dan pada saat yang sama dia melihat sekeliling. Dalam perjalanan mereka untuk bertarung melawan pedang yang tak tertandingi, Jiu Zhengzu, Jianyi,
Chen Xingwang dan yang lainnya masih dibantai dengan tidak bermoral. Dengan kecepatan pembantaian mereka, dalam waktu singkat, jumlah orang kuat yang mati di tangan mereka telah melebihi ribuan, dan mereka terus membantai. Pada saat ini, orang-orang perkasa di sebelah tiga patung telah dibantai oleh mereka, dan mereka telah dibunuh di sudut lain kota kekaisaran. Jika mereka terus membiarkan pembantaian mereka yang tidak bermoral berlanjut, saya khawatir tidak akan lama bagi mereka untuk praktisi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota kekaisaran. Tuan, datang dan selamatkan, cepat. Wajah Lingzong muram dan mendesak dengan panik. Dan tepat saat perang pecah di kota kekaisaran, panasnya perang begitu tinggi. Dalam kekosongan misterius dari tiga alam, keempat tokoh sekali lagi berkumpul bersama. Ini, tentu saja, adalah penguasa darah, penguasa yang terbakar, iblis debu hujan, dan dinginnya salju. Setelah kota kekaisaran melanda, 4 barisan 3 kerajaan ini berada di tingkat tertinggi dan mendapat berita sesegera mungkin. Pedang ini tak tertandingi, dia membiarkannya melarikan diri secara kebetulan terakhir kali, tapi sekarang dia berani membunuhku dengan cara yang sama lagi, benar-benar berani. Debu Rain Demon mencengkeram tangannya, matanya dipenuhi amarah. Master darah yang diselimuti warna darah juga dingin. Sebelum kekalahan berturut-turut, terutama pertempuran kuil surga, League of Legends telah melahirkan total 5 kaisar, dan kami telah kehilangan 3. Ini telah membuat kemampuan tempur tingkat tinggi dari kami benar-benar datar. Dibandingkan dengan dunia kekacauan abadi, 3 kekaisaran tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sekarang, tim yang kuat dari dunia kuno kekacauan menyerang kota kekaisaran dan membantai yang kuat dari 3 kerajaan. Jika kita berhasil dan akhirnya membiarkan mereka mundur dengan aman, maka kita akan benar-benar kerugian ini tidak boleh terjadi. Segera gerakan yang kuat dan dukung masa lalu secepat mungkin. Tuan Darah memberi perintah secara langsung. Demon hujan debu telah berdiri, aku telah membiarkan Babler itu melintas secepat mungkin, dan segera aku bisa mencapai medan perang. Dengan tembakannya, aku seharusnya bisa menghentikan pedang Wushuang dalam waktu singkat. Dan aku segera berangkat, kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan anak itu melarikan diri lagi. Begitu suara itu jatuh, sosok Raja Hujan Debu telah menghilang langsung ke dalam kekosongan, dan tampaknya dia telah menuju kota kekaisaran. Pemilik darah melihat ke tempat di mana Das Rain Demon menghilang, tetapi wajahnya sangat acuh tak acuh. Raja Debu Hujan Iblis tidak pernah bersumpah untuk membunuh pedang secara tak tertandingi, dan untuk mendatangkan malapetaka di dunia kuno yang kacau. Apakah mungkin? Tapi dia merindukan lagi, dan jatuh berulang kali. Master Darah telah lama mempertanyakan kemampuan Das Rain Demon. Meskipun dia tidak menghentikan Demon Rain Das sekarang, setelah Demon Rain Das pergi, dia memandang Fenzun, dewa dan terkuat dari gerbang iblis darahmu, juga bergegas dengan kecepatan tercepat. Di masa lalu, ketika saya mendapat berita, pedang Wushuang et al. Sudah sewenang-wenang membantai 3 kekuatan kekaisaran saya. Sekarang saya telah menderita kerugian besar. Jika saat ini, kita tidak bisa meninggalkan semua pedang Wushuang et al. Maka perkemahan kami benar-benar dirugikan. Mengerti? Aku akan ke sana sesegera mungkin. Fenzun mengatakan sesuatu, dan kemudian tubuhnya yang dingin seperti salju menghilang ke aula ini dalam kekosongan yang luas ini. Hanya ada penguasa darah, yang masih duduk di sana dia muram, tetapi jari-jarinya ringan mengenai kursi. Saya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Di dalam Imperial City, pembantaian berlanjut. Jilyu Sengsu, Jianyi, Mingshen, Raja Chensing, Raja Hei, Kaisar Tianling dan Lei Yuan adalah 9 kaisar, dan mereka membantai tanpa kendali. Seluruh kota kekaisaran benar-benar terperangkap dalam badai pembunuhan. Namun, para kaisar agung yang semula duduk di kota kekaisaran dihentikan oleh Jian Wushuang sendirian, dan tidak ada kesempatan untuk khawatir tentang medan perang di sekitarnya. Perlu dicatat bahwa para kaisar ini memiliki total 16 sebelumnya, tetapi sekarang hanya ada 13. Dan bahkan di antara 13 kaisar yang tersisa, kebanyakan dari mereka telah terluka dengan mengklik 2 kali pedang. Jian Wushuang hanya 1 orang, tetapi dia menindas para kaisar ini dengan hiruk-pikuk. Namun, ketika Jian Wushuang siap menemukan kesempatan untuk membunuh kaisar keempat. Boom! Dalam kekosongan yang jauh, sosok mengerikan meledak menuju medan perang ini dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cuaca mengejutkan datang di bawah tekanan,
dan nafas ini membanjiri semua pemain kuat di lapangan kecuali Jian Wushuang. Pada saat yang sama, tidak ada keraguan bahwa penguasa nafas ini datang dengan jelas ke arah pedang yang tak tertandingi. Setelah muncul, pedang Wushuang terkunci dengan kuat. Pedang Wushuang, yang bertarung dengan sengit dengan 13 kaisar yang tersisa, merasakan napas ini dan tidak bisa menahan diri untuk menatap orang-orang. Ketika dia melihat penampilan pria itu dengan jelas, ekspresinya tidak bisa membantu bergerak. Apakah dia? Jian Wushuang menunjukkan keterkejutan. Orang yang datang, Jian Suang-Suang, jelas tahu. Pendatang adalah seorang pria muda dengan hidung elang dan sedikit rasa malu. Dia menyerbu dari kejauhan, dan selain memancarkan napas mengerikan yang jauh melampaui banyak kaisar besar, dia juga memiliki darah yang menakjubkan. Jian Wushuang juga akrab dengan pembuluh darah ini, yang merupakan darah dari surga yang menelan. Itu benar, orang yang datang adalah patriark dari klan yang menelan. Suku Swallow Sky, yang akan menghancurkan suku kriket hitam, diketahui oleh pedang-pedang. Setelah kalah, pedang-pedang bergabung dengan 3 kelompok puncak untuk menghancurkan mereka secara langsung. Namun, penghancuran ketiga puncak tersebut hanya merupakan dasar dari suku Tuntia, sedangkan untuk anggota kuat atas suku Tuntian, mereka belum ditemukan dan dibunuh bersama-sama. Kemudian, orang-orang kuat dari suku Tuntian sepenuhnya menghilang, dan orang-orang kuat dari 3 kelompok puncak juga dengan hati-hati digeledah di wilayah etnis khusus, tetapi mereka tidak ditemukan. Tapi sekarang, Jian Wushuang melihat celote ini lagi. Prajurit pedang, suara kemarahan dan pembunuhan tanpa henti dipancarkan dari mulut Naba, mata Baba setajam elang, menatap Jian Wushuang. Jelas masih ada jarak, tetapi niat membunuh setinggi langit telah membentuk badai pembunuhan, dan pedang tersapu. Dia penuh dengan kebencian untuk Jian Wushuang. Alasan mengapa suku Tuntian digulingkan, dan alasan bahwa orang kuat senior dari suku Tuntian akan direduksi menjadi anjing yang berkabung, dapat dikatakan diberikan oleh penyembah pendekar pedang. Jian Wushuang, aku ingin kamu mati. Li Xiaosheng menggema keras dari langit. Mengoceh, yang muncul tidak jauh dari depan Jian Wushuang, memiliki bentuk yang aneh dan meninggalkan bayangan di kekosongan. Masing-masing afterimage tersebut terlihat seperti nyata, membuat orang tidak dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Hah, cahaya aneh berkedip, bayi muncul di sisi tubuh Jian Wu, dan cakar emas turun seperti kilat emas. Kecepatan ini, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Anda tahu, dia sekarang adalah peringkat ketiga dari kaisar besar. Bahkan jika dia menghadapi pengepungan 16 kaisar pada saat yang sama, dia tidak akan takut, tetapi dia bisa mengalahkan lawan satu persatu dengan cara brutal. Tetapi kecepatan di mana bab terbuka sekarang membuat dia semua terkejut, menunjukkan betapa menakjubkan rambut bab itu. Meskipun terkejut, tanggapan Jian Wushuang tidak lambat. Pada saat streamer emas menyala, dia sudah memotongnya dengan backhand. Keterampilan pedang Xuan Luo, pikiran seperti iblis. Itu juga pedang kecepatan. Dentang, Jiang Wang bertabrakan langsung dengan pita emas, tapi itu membuat suara seperti dampak logam, dan kemudian teror meledak. Tubuh ganda Jian Wu bergetar, dan di bawah bimbingan kekuatannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Tubuh bab juga meledak. Ketika keduanya mundur, pertempuran juga sementara berdiri, dan 13 kaisar yang mengepung pedang yang tak tertandingi juga muncul di daerah sekitarnya dan tidak terus menembak. Hah, sosok Jian Wushuang berhenti tak lama, dan dia mendongak lagi pada saat berikutnya, menatap bayi. Tatapannya juga menjadi agak bermartabat. Tingkat ketiga, Jian Wushuang tahu betul seberapa kuat dia sekarang. Bab menunjukkan cakar yang tajam dan bertabrakan dengan dirinya sendiri, tetapi hampir tidak jatuh ke angin. Kekuatan seperti itu, tidak diragukan lagi, pasti telah memasuki peringkat ketiga. Haha Jian Wushuang, bukan begitu. Di kejauhan yang jauh, Baba, yang juga berdiri diam, sedang menyeringai. Dia memandang mata Wu Jian dengan sedikit rasa bangga, di dunia ini, bukan hanya kamu yang bisa mendapatkan kesempatan, orang lain juga bisa mendapatkannya. Terima kasih, saya telah menelan fondasi keluarga saya, dan banyak orang kuat telah menjadi anjing. Mereka hanya dapat melarikan diri dari wilayah kelompok etnis khusus, tetapi karena ini, saya telah menemukan alasan untuk harus menerobos dan harus meningkatkan. Karena alasan ini, kursi ini membayar harga yang tinggi, dan akhirnya memasuki tempat peluang dari Kam 3 Kaisar Rilem,
dan saya sangat beruntung, dan saya benar-benar memiliki aturan ketertiban di tempat kesempatan itu. Aku sekarang, tapi seorang kaisar tingkat ketiga sungguhan. Setelah mendengar ini, murid Jian Wu sedikit menyempit. Dia juga menebak bahwa tidak mungkin untuk menangkap jejak ketertiban dalam waktu sesingkat itu berdasarkan bakat bab sendiri. Tetapi jika itu dibantu oleh harta organik, itu akan berbeda. Bagaimanapun, hal yang paling penting dan paling berguna bagi para praktisi di dunia ini adalah kesempatan. Jelas, bab ini mendapatkan peluang bagus. Dalam kekosongan di sekitarnya, 13 kaisar, dipimpin oleh Ling Zong, semua menunjukkan kegembiraan setelah mendengar kata-kata Bai. Mereka tidak tahu bab dan tidak tahu mengapa dia datang, tetapi sekarang mereka tahu. Jelas, bab adalah pemain yang kuat di kamp mereka, dan kekuatan mereka telah mencapai level ketiga, yang cukup untuk dibandingkan dengan ketiga pemimpin mereka. Tuan ini, pedang ini tidak ada bandingannya, dan aku akan menyerahkannya kepadamu untuk menghadapinya. Ling Zong segera berkata, tidak masalah, Bucan mengangguk. Ling Zong melirik banyak kaisar di sekitarnya. Pergi. 13 kaisar segera berangkat, mereka tidak punya niat untuk tetap melanjutkan pertempuran sengit dengan Jian Wushuang, karena mereka tahu bahwa bahkan jika mereka bergabung, sama sekali tidak mungkin membunuh Jian Wushuang. Selain itu, mereka memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan 7 kaisar yang dengan panik membantai, jika tidak banyak praktisi di kota kekaisaran akan terbunuh. Melihat 13 kaisar pergi, Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit, tapi dia tidak berhenti lagi. Segera, dalam kekosongan yang luas ini, hanya orang-orang Jian Wushuang dan Napa yang berdiri jauh. Napas mereka berdua sangat luar biasa. Jian Wushuang, kamu tahu berapa harga yang aku bayar untuk mendapatkan kesempatan dari 3 kaisar Rilem? Bai menatap Jian Wushuang dengan jejak merah tua. Apa? Kata Jian Wushuang. Gratis. Ini bukan 100.000 tahun, jutaan tahun kebebasan, tetapi tahun tanpa akhir di masa depan. Selama ratusan juta tahun, saya harus mematuhi 3 pemimpin 3 alam. Saya tidak bisa melanggarnya sedikit pun, kecuali saya mati tidak ada jalan keluar. Suara Bai sedikit gila. Jian Wushuang tertegun, tetapi juga diam-diam terkejut. Selama ratusan juta tahun, selama mereka masih hidup, mereka harus mematuhi 3 pemimpin dari 3 alam. Harganya memang mengerikan. Haha, ratusan tahun kebebasan. Mulai sekarang, aku akan menjadi bidak di tangan orang lain, tetapi kamu tahu bahwa bahkan jika aku bersedia menjadi bidak, aku ingin mendapatkan kesempatan itu, untuk apa? Bar tiba-tiba tertawa. Hah, Jian Wushuang menatap Bai. Tujuanku, tentu saja, adalah untuk membunuhmu. Wajah Baba tiba-tiba menjadi kuyu, seperti iblis. Pedang yang tak tertandingi, bunuh hidupmu. Boom, Bab langsung bergerak. Jarak antara keduanya begitu jauh sehingga dia langsung dikejutkan olehnya. Mengoceh ini muncul di depan pedang tanpa sisi ganda, tetapi tubuhnya Sen dipenuhi dengan cahaya kemasan bergelombang, seperti dewa surga. Tapi kemudian, wow, setiap cakar emas, seperti setiap petir emas, turun sangat banyak. Masing-masing cakar emas ini cukup untuk dengan mudah merobek langit. Masing-masing cukup untuk dengan mudah melukai kaisar peringkat pertama dan bahkan membunuhnya secara langsung. Cakar mengaum satu demi satu, dan dunia benar-benar berubah menjadi warna emas. Hah, Jian Wushuang mendengus, pedang aneh naik, dan bentuk tubuhnya langsung berubah menjadi pusaran gelap yang menelan langit dan menelan langit. Seni pedang Xuan Luo, elemen campuran. Hah. Yang saya dengar hanyalah suara bentrokan terus-menerus, dan setiap benturan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dan di bawah serangan gila cakar emas, bentuk pedang Wushuang tubuh Sen juga terus surut. Haha, Jian Wushuang, bukankah kamu kuat sebelumnya? Mengapa sekarang seperti ini, di tanganku, aku tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Jian Wushuang, kamu melawan, segera balik. Batu sangat marah sehingga cakarnya yang tajam terus melambai. Kecepatan semakin cepat dan lebih cepat, dan kekuatan semakin tirani. Mengandalkan kekuatan garis keturunan dari klannya yang menelan sebelumnya, dia sudah memiliki kekuatan tempur puncak tingkat kedua. Dengan kesempatan di 3 kaisar, dia mengendalikan jejak aturan ketertiban. Meskipun itu hanya genggaman awal,
itu masih membuatnya kekuatannya telah sangat ditingkatkan. Sekarang cakarnya yang tajam keluar, apakah itu kecepatan atau kekuatan, jauh dari kemampuan untuk membandingkan. Karena itu, ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Dia tahu bahwa Jian Wushuang tidak akan pernah menjadi lawannya lagi. Benar saja, di awal pembantaian, dia benar-benar menekan Jian Wushuang, cakar emasnya luar biasa, dan Jian Wushuang tidak ada hubungannya dengan itu. Haha, buang, sampah, si Bab tertawa liar, dan bahkan lebih gila lagi. Namun, kegilaan ini hanya berlangsung sesaat, dan tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana? Cakar saya semakin cepat, dan kekuatan semakin kuat dan kuat. Dia hanya bisa menolak pada awalnya, tetapi harusnya semakin sulit untuk menolak nanti, tetapi mengapa dia sedikit jauh sejauh ini? Tidak ada perubahan. Bayi menatap Jian Wushuang dengan takjub. Dia tahu bahwa jika Jian Wushuang benar-benar berjuang untuk melawan serangannya, itu pasti akan menjadi lebih sulit untuk ditolak saat kekuatannya meningkat. Kesulitan ini pasti akan terwujud selama pertempuran sengit. Tetapi sebagai hasilnya, dari pertempuran sengit hingga saat ini, meskipun Jian Wushuang telah mundur dan tampaknya telah ditekan olehnya, penindasan ini belum diperbesar. Apa artinya ini? Jelaskan bahwa ketika Jian Wushuang menolak serangannya, dia tidak seberat yang dia bayangkan, atau apakah itu sangat mudah? Cukup yakin. Hah, dengungan dingin meledak di kekosongan. Pedang yang tak tertandingi, yang telah melakukan teknik pedang-pedang campuran untuk menahan ofensif Baal ini, tetapi pedang di tangannya tiba-tiba berubah. Keterampilan pedang Yuan Yiki dicampur, langsung berubah menjadi tiang darah. Hah, Jian Guang membelah di depan cakar emas yang masuk, dan kekuatan yang terkandung dalam Jian Guang tiba-tiba pecah, dan segera menerbangkan gempa babat tubuh Shen. Dan pedang itu tidak memiliki warna dua sisi, masih berdiri di sana, melihat berdiri kembali. Ini adalah kekuatan yang kamu banggakan. Dalam kekuatan semacam ini, kamu juga mencoba membunuhku. Mata Jian Wu tampak menghina, dan suaranya terbuka di dunia sekitarnya. Datang, bagaimana mungkin? Bayi membelalakkan matanya dan menatap Jian Wushuang. Saya tidak bisa percaya bahwa Jian Wushuang membuka dirinya untuk Zhen Fei dengan mudah. Bodoh? Apakah Anda pikir semua orang sama bodohnya dengan Anda, dan Anda perlu membayar ratusan juta tahun kebebasan dengan mengorbankan? Kaisar tingkat ketiga, Jian Wushuang tersenyum. Kamu sudah mencapai level ketiga. Bayi terlihat terpana. Segera setelah dia menerima berita dari Das Rain Demon King, dia segera bergegas menuju kota kekaisaran. Adapun kekuatan tempur Jian Wushuang, dia tidak banyak berpikir. Setelah tiba di kota kekaisaran, meskipun melihat Jian Wushuang dan ke-13 para kaisar berperang, tetapi tidak melihat kekuatan tempur yang sebenarnya dari Jian Wushuang. Meskipun dia telah menghadapi Jian Wushuang sekali di awal, tapi saat itu, tidak ada yang menggunakan kekuatannya sama sekali, dan dia masih tidak berpikir Jian Wushuang mencapai tingkat ini. Sampai sekarang, dia akhirnya bereaksi. Orang bodoh, berani mengatakan bahwa aku ini sampah. Kamu takut itu lebih buruk daripada sia-sia. Jian Wushuang memandangi mata bayi, penuh cemoohan. Pada awal pertempuran dengan bab ini, ia tidak muncul dengan segenap kekuatannya. Ia hanya ingin tahu bahwa setelah bab ini menguasai jejak ketertiban dan aturan, kekuatannya mencapai tingkat itu. Namun pada akhirnya, dia terlalu kecewa. Aku berpikir bahwa kekuatan bertarungnya sebelumnya, ditambah dengan kekuatan darah dari keluarga yang menelan setelah aturan ketertiban dikuasai, kekuatan bertarung harus sangat sombong di peringkat ketiga, tetapi dia tidak berharap bahwa aturan tatanan sutra sama sekali tidak lengkap, atau mereka tidak sepenuhnya memahami seluruh aturan tatanan. Kekuatan aturan yang dapat digunakan bahkan minimal. Meskipun ini juga hampir tidak memungkinkannya untuk memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga, tetapi dibandingkan dengan Das Rain Demon, itu jauh lebih buruk. Jian Wushuang menyeringai di bagian bawah hatinya. Tapi cemoohan dan cemoohan Jian Wushuang membuat bayi-bayi itu semakin marah. Kamu mencari kematian. Mata Baling sepertinya menyemburkan api. Pada saat yang sama ketika dia berteriak, bentuk tubuhnya berubah tiba-tiba, dan langsung berubah menjadi kelelawar emas besar. Kelelawar emas ini menatap Jian Wushuang. Baiklah, desis keras dan memekik terdengar keras pada saat yang sama, permukaan batu juga memiliki cahaya keemasan yang kuat meledak, seperti matahari keemasan besar, menyilaukan. Lagi-lagi trik ini, pedang tidak memiliki ketidakpedulian, tetapi mengikuti tampilan. Tidak,
Kali ini bukan hanya metode serangan jiwanya yang unik, tetapi juga misteri serangan jiwanya yang sangat baik, dan bahkan harta serangan jiwa di tubuhnya. Jian Wushuang terkejut di dalam trik bab ini, ia telah mengajar beberapa kali. Sebelumnya, setiap kali Baal menembak, itu hanya metode serangan jiwa, itu sangat sederhana, tetapi sekarang disertai dengan rahasia serangan jiwa dan harta serangan jiwa. Serangan jiwa pertunjukan, kekuatan secara alami melonjak. Sepertinya dia tidak hanya mendapatkan kesempatan di 3 alam, tetapi juga mendapat beberapa manfaat lainnya, gumam Jian Wushuang. Bayi-bayi, yang berubah menjadi kelelawar emas, memiliki pembunuhan tanpa akhir di mata emas mereka. Kesempatan 3 alam tidak hanya memungkinkan saya untuk memahami aturan ketertiban, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan jiwa saya. Saya bahkan menerima rahasia serangan jiwa yang kuat dari 3 alam, dan sebuah jiwa itu menyerang harta karun. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku akan sepenuhnya menggunakan metode serangan jiwa dari surga menelanku, dan bekerja sama dengan misteri serangan jiwa dan harta itu. Pedang ini tak tertandingi. Aku telah bermain melawan pedang ini 2 kali sebelumnya dan dia telah mengungkapkan kelemahan, itu adalah jiwanya. Jiwanya tidak kuat. Selama seseorang melakukan serangan jiwa yang kuat, itu akan cukup untuk mengabaikan kemampuan perlindungan tubuhnya dan membunuhnya secara langsung. Dan, trik ini yang saya gunakan sekarang, pasti memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jian Wushuang, kamu mati. Dengan wajah gila, Balai benar-benar percaya diri dalam menyerang jiwanya sendiri. Dia juga mendengar tentang sarana perlindungan tubuh Jian Wushuang. Awal dekade yang lalu, ketika dia hanya kekuatan tempur tingkat kedua, dia cukup untuk menghadapi setan hujan debu tanpa sekarat. Sekarang kemampuan untuk melindungi bahkan lebih mengerikan. Mustahil untuk membunuh Jian Wushuang dengan serangan material saja. Di dunia ini, di bawah premis kekuasaan terbatas, tidak ada yang bisa melakukannya. Namun, serangan jiwa dapat secara langsung mengabaikan jiwa orang lain dengan mengabaikan kemampuan perlindungan tubuh. Dengan kata lain, hanya serangan jiwa yang benar-benar dapat membunuh Jian Wushuang. Boom! Serangan jiwa yang mengerikan datang langsung ke pedang. Mata Jian Wu menyipit, tapi dia mengalah dan melesat keluar. Selama serangan itu, serangan jiwa Napa langsung memukulnya. Hah! Jian Wushuang juga bergumam, dan wajahnya tampak pucat. Tetapi tubuhnya tidak terhalang sedikitpun, dan dia masih muncul di depan bab. Pedang puncak darah di tangannya sudah terangkat tinggi. Bagaimana bisa, bayi-bayi, masih dalam bentuk kelelawar emas, terkejut. Dia tidak bisa percaya sama sekali. Saya tidak percaya bahwa Jian Wushuang bisa selamat dari serangan jiwanya yang terkuat. Tidak hanya dia bertahan hidup, tetapi dia tampaknya tidak menderita banyak cedera, tetapi hanya sedikit terpengaruh. Kapan kemampuan pertahanan jiwa Jian Wushuang menjadi begitu sombong? Bodoh, pertempuran yang menentukan antara kam dunia Chaos kuno dan 3 kubu kerajaan akan segera meletus. Aku tahu jiwaku adalah kelemahan, bukankah aku tahu bagaimana mengambil beberapa tindakan dan mengambil beberapa tindakan? Jian Wushuang tersenyum. Kamu memiliki harta pertahanan jiwa yang hebat. Ba mau tak mau berpikir. Jian Wushuang tidak repot-repot menjelaskan, pedang pucat darah di tangannya telah jatuh dengan ganas. Seni pedang Xuan Luo, badai dan hujan. Tanda seru. Ini juga pertama kalinya Jian Wushuang mengambil inisiatif untuk melawan batu ini. Kekuatan ilahi yang sombong mencapai tingkat yang baru secara langsung di bawah amplitudo volume kedua dari tubuh langit virtual archaik, ditambah dengan kekuatan garis keturunan kuno, keterampilan pedang yang dilemparkan juga merupakan pedang yang paling memperhatikan kekuatan dalam seni pedang Xuan Luo. Pedang ini cukup kuat untuk membuat kaisar manapun di bawah keputusasaan kelas 3. Sialan, si Bab merasakan kekuatan pedang, dan di bawah perubahan dramatis, ia segera mengerahkan kemampuannya untuk melawannya. Hah! Dengan suara keras, seluruh tubuh Bab dibagi menjadi pita dan meledak. Kesenjangan kekuatan dan kekuatan termanifestasi secara instan. Baba, kemampuanmu sudah digunakan, dan kemudian aku akan membiarkanmu melihat kemampuanku. Napas Jian Wushuang melonjak ke langit, dan niat tempurnya naik langsung ke atas. Tubuh kunonya yang besar diserang lagi. Namun, tepat ketika dia akan mengambil tembakan lagi, di kejauhan di kekosongan, sebuah lorong ruang besar di tengah-tengah pengadilan kekaisaran muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, beberapa sosok keluar dari lorong angkasa. Ada total 7 orang yang datang,
dan semuanya telah mencapai tingkat kaisar. Dan kepala itu adalah iblis hujan debu. Das Rain Demon bergegas ke kota kekaisaran dengan 6 kaisar. Dari 6 kaisar, hanya 3 milik istana Huangquan, dan 3 sisanya adalah yang kuat di antara 3 kaisar. Dan dengan dimulainya perang kota kekaisaran, perintah penguasa darah dikeluarkan, dan sejumlah besar orang kuat di 3 alam datang ke medan perang ini melalui berbagai saluran. Pedang yang tak tertandingi, setan hujan setan-setan sangat kuat, dan matanya menyala karena marah, seperti singa yang marah. Matanya memandang ke sekeliling medan perang, tetapi yang dilihatnya adalah tatapan mengerikan. Seluruh kota di kota kekaisaran telah lama berubah menjadi lautan darah, dan banyak orang kuat dari 3 kerajaan telah mati di tangan 7 kaisar seperti Jiu Shengsu. Meskipun 7 kaisar sekarang telah dihentikan oleh Ling Zong dan 3 kaisar lainnya, pembantaian sebelumnya cukup untuk mengesankan 3 kam kekaisaran. Pedang yang tak tertandingi, aku ingin kalian 8, semuanya akan dimakamkan untuk bentengku di 3 alam. Das Rain Demon mengeluarkan minuman besar, dan tubuhnya langsung menghantam dan membunuh pedang itu tanpa tertandingi. Adapun 6 kaisar di belakangnya, mereka juga bergegas ke medan perang sesegera mungkin, bergabung dengan 13 kaisar seperti Ling Zong dan bertarung sengit dengan Jiu Shengsu dan Jianyi. Pertempuran di kota kekaisaran ini langsung naik ke tingkat yang sama sekali baru. Pedang Wushuang, ketika melihat Demon hujan debu menyerangnya, tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Haha, kerja bagus. Kalau begitu mari kita bertarung bersama. Pedang itu tidak ada bandingannya, dan kekuatannya sudah meledak sampai ekstrim. Bunuh. Das Rain Demon dan bayi menembak pada saat bersamaan. 2 kaisar tingkat ketiga bergabung untuk bertarung satu sama lain. Bahkan dengan 1 musuh dan 2, karena konstitusi khusus yang kuat dan hampir tak terkalahkan, Jian Wushuang sama sekali tidak takut, bahkan tidak jatuh ke angin. Sisi baiknya, dia bertarung sengit dengan Das Rain Demon dan bayi, seolah-olah dia sudah gila, tetapi sebenarnya hati Jian Suang-Suang tenang. Jauh di matanya, ada kilatan ketajaman. Debu Raja Iblis Hujan, Babao, 2 kaisar peringkat 3. Ada juga 19 kaisar di kam 3 kaisar yang bertarung sengit dengan Jiu Shengsu dan Jianyi. Adapun orang-orang kuat di tingkat dewa dan kaisar, masih ada beberapa yang selamat di kota kaisar ini. Kekuatan ini, Jian Wushuang sedikit menyipit. Kekuatan dari 3 alam kaisar yang sekarang berkumpul di kota kekaisaran dapat dikatakan menakutkan. Namun, Jian Wushuang tidak puas. Tidak cukup, tidak ada orang kuat yang datang. Tidak cukup, jumlah pria kuat ini saja tidak cukup untuk menyebabkan pukulan dahsyat ke 3 kerajaan-kerajaan. Mata Jian Wu dingin, dan dalam pinjaman Qian Kunnya, jimat kosong ditangguhkan di sana. Selama pedang Wushuang berpikir dan bertindak, dia bisa segera mengeluarkannya dan menghancurkannya. Tunggu, tunggu, Jian Wushuang terus meraung di lubuk hatinya. Pada saat yang sama ketika perang pecah di Imperial City, dunia kuno yang kacau, Pulau Guntur. Dengan padat, banyak orang kuat telah berkumpul. Tidak hanya aliansi suci manusia, tetapi juga aliansi kelompok khusus, yang tak terhitung jumlahnya kuat. Sekilas, saya takut tidak kurang dari 4.000 orang. 4.000 orang, mungkin sejumlah kecil. Tetapi jika ke-4.000 orang ini ditambahkan dengan identitas orang yang perkasa, maka kekuatan ini cukup untuk mengejutkan dunia. Tanda seru, Anda tahu, kelahiran yang perkasa itu sangat sulit. Siapapun dapat dianggap sebagai keberadaan super supremasi. Masing-masing cukup untuk dengan mudah membuka wilayah dan menduduki banyak kerajaan Allah. Seperti banyak pasukan top di aliansi suci, umumnya hanya ada beberapa digit, dan paling banyak selusin pria perkasa duduk di kota. 4.000 orang kuat, jumlah ini cukup untuk menakuti orang. Dan begitu banyak orang kuat, apakah itu aliansi suci manusia, atau aliansi kelompok etnis khusus, tidak dapat diusir sama sekali, hanya ketika 2 aliansi besar bergabung bersama untuk mengumpulkan 99% teratas dunia kekacauan abadi, dapatkah mereka bersatu? Dapat dikatakan bahwa ini sudah merupakan puncak dari semua dunia kacau pada zaman kuno. Pada saat ini, semua orang kuat ini berkumpul, semuanya melenturkan otot mereka, tampak sangat bersemangat. Mereka semua tahu apa yang Bai diperintahkan untuk mengumpulkan mereka untuk tujuan itu. Tidak diragukan lagi, itu pasti untuk pertempuran terakhir. Tanda seru, di Paviliun Suci, banyak kaisar agung dari 2 aliansi besar juga berkumpul.
Aliansi Suci Manusia dan aliansi kelompok-kelompok etnis khusus, bahkan selain dari tim kuat beranggotakan 8 orang yang dipimpin oleh Jian Wushuang, yang berangkat ke alam 3 kaisar, masih ada lebih dari 20 kaisar yang hadir. Sebagian besar dari 20 kaisar berasal dari wilayah manusia, banyak dari mereka bukan anggota aliansi suci sebelumnya, tetapi karena kedatangan perang, mau tidak mau, mereka memilih untuk bergabung dengan aliansi suci, seperti Tuan Penyihir dan Kaisar Kuno Timur. Tunggu beberapa orang, mata kaisar juga tampak dengan sedikit harapan. Raja Luoyu, bukankah seharusnya ada masalah dengan kelompok etnis khusus? Baidi menatap langsung ke mata air gelap Raja Luoyu. Meskipun Lord Baidi diyakinkan, sebelum Kaisar Kuno pergi, dia mengeluarkan perintah untuk meminta aliansi etnis khusus untuk menjadi kuat di banyak kelompok etnis, dan mematuhi perintah Anda dari Lord Baidi. Sekarang Anda memesanda, semua orang kuat dalam aliansi etnis khusus saya sudah memiliki. Saya bergegas ke Pulau Guntur, dan banyak kartu hall di masing-masing kelompok etnis tidak dipertahankan. Mereka semua dikeluarkan. Banyak tentara Tao yang dikumpulkan oleh keluarga Dewa Kuno saya, banyak darah Dewa Kuno, telah didistribusikan, dan mereka dapat bertarung kapan saja. Raja Luoyu berkata dengan sungguh-sungguh. Pedang Wushuang, Chen Xingwang, dan Hei Wanghuang pergi ke 3 kaisar, begitu banyak hal dalam aliansi etnis khusus yang sebagian besar bertanggung jawab atas Raja Luoyu dan Angkuan. Bagus sekali, Baidi tersenyum dan mengangguk, lalu memandang orang di sebelahnya. Tianchen, apa yang terjadi dengan aliansi suciku? Semuanya sudah terkumpul. Leluhur Tianchen mengangguk dan berkata, menurut perintahmu, semua orang kuat yang berpartisipasi dalam aliansi suci pada tahun-tahun ini telah mewarisi misteri bintang-bintang, dan kebanyakan dari mereka dapat menggunakan bintang-bintang itu. Volume pertama dibuka. Juga, aliansi suci kami dan banyak pasukan yang mulia Anda telah mengambil sumber daya yang terakumulasi masing-masing, dan setelah dialokasikan oleh aliansi suci kami, sebagian besar pemain kuat dalam perang sekarang memiliki satu di tangan mereka yang dapat dipulihkan dalam waktu yang sangat singkat. Bibrida ajaib Yuan Xuandan, takdir besar dan yang dapat dengan cepat merusak tubuh. Bahkan jika tidak ada 2 jenis eliksir, Anda dapat memiliki eliksir atau harta lainnya di tangan Anda. Beberapa formasi pertempuran dan metode kombinasi telah dimainkan oleh banyak aliansi kuat kami. Akhirnya, ada banyak kartu hall yang diakumulasikan oleh aliansi suci kami selama bertahun-tahun, seperti Sky Arrow, formasi Prison Dragon, dan Blood Ray Thunderbat. Dewa Bintang, Kaisar Rune, Del. Semuanya siap. Baidi mengangguk diam-diam. Semuanya sudah siap, tunggu saja Jian Wushuang untuk menghancurkan jimat yang kosong. Baidi mengepalkan tangannya. Banyak kaisar besar yang hadir juga melonjak. Semua orang menunggu pertempuran. Di kota kekaisaran, pertempuran berlanjut. Pertempuran ini sekarang dibagi menjadi 2 medan perang. Di medan perang pertama, banyak kaisar besar bertempur dengan sengit di sana. Di antara mereka, hanya ada 7 kaisar di satu sisi kam dunia Vanguard Chaos, dan ada 13. Sebelum kam 3 kaisar Realm, ditambah 6 kemudian, dan ada sebanyak 19. Kuantitasnya jelas tidak proporsional, tetapi 7 kaisar dunia kekacauan kuno memiliki kualitas yang sangat tinggi. 7 kaisar, Kaisar Tianling terlemah dan Lei Yuan, juga berada di puncak seri pertama, dan 5 sisanya adalah raja kelas 2. Terutama Jianyi. Jianyi, sebagai pelayan pedang dari pedang yang tak tertandingi, adalah orang yang kuat di zaman kuno. Sekarang kekuatannya telah pulih hingga puncaknya, dan kekuatan wabah telah mencapai puncak tingkat kedua. Ada banyak cara. Dia sendiri yang unggul melawan 2 kaisar peringkat kedua Sang Lingzong dan Wei An setengah baya. 6 kaisar lainnya juga meledak dengan kekuatan tempur penuh. Selain itu, pedang Wushuang menggunakan 5 dewa api untuk melepaskan 5 dewa untuk bergabung dengan medan perang. Kekuatan keseluruhan tidak lebih lemah dari 19 kaisar dari kam 3 alam. Berapa banyak pertempuran antara kaisar dari kedua belah pihak sangat sengit, tetapi sulit untuk membedakan antara kemenangan dan kekalahan dalam waktu singkat. Medan perang kedua secara alami adalah medan perang tempat Jian Wushuang berada. Saya melihat Jian Wushuang, tubuh klan kuno sangat tinggi, dan 19 lengan dan 18 lengannya telah terungkap. Kekuatan keterlaluan juga meledak dengan kekuatan penuh. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara bersamaan melawan 2 peringkat ketiga Das Rein Demon dan Bab. Kaisar tidak takut sama sekali. Meskipun dia tidak bisa membantu 2 kaisar tingkat ketiga di depannya,
Das Rain Demon dan Baer bergabung, dan mereka tidak punya cara untuk mengambil pedang. Dapat dikatakan bahwa kedua medan perang telah jatuh ke jalan buntu. Namun, jalan buntu ini tidak berlangsung lama. Di dalam paviliun kaisar jalan luar angkasa besar itu telah muncul lagi. Kemudian serangkaian sosok muncul langsung dari lorong angkasa, dan sekilas, ada ratusan orang. Sebagian besar dari ratusan orang ini hanyalah dewa dan kaisar, tetapi di garis depan ada 8 sosok yang berdiri berdampingan. Kedelapan orang ini memiliki suasana yang luar biasa dan benar-benar 8 kaisar sejati. Apakah ini hamba darah? Murid Jian Wu menyipit. Jubah darah dan dinginnya tubuh telah mengkonfirmasi identitas orang-orang ini. Tapi yang membuat pedang itu tak tertandingi adalah bahwa di antara orang kuat dukun darah ini, tidak ada yang sedingin salju, dan itu dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan rambut merah. Lelaki tua itu berdiri di sana, merasa seperti nyala api yang membakar tahun-tahun yang tak berujung. Dari dia, Jian Wushuang juga merasakan tekanan luar biasa. Tekanan ini jauh lebih kuat daripada saat dia menghadapi babu dan menghadapi Raja Iblis Hujan Debu. Apakah itu terbakar? Murid Jian Wu menyipit. Dia mendengar Baidi mengatakan bahwa ada 3 kaisar peringkat ketiga yang dikenal di Kam 3 Kaisar Realm. Ketiganya adalah penguasa darah, patung yang terbakar dan setan hujan debu. Das Rain Demon King adalah pemimpin istana Huangquan. Dia telah bermain dengan Jian Wushuang beberapa kali, tetapi penguasa darah tidak pernah melihat pedang dengan Wusun. Dan sekarang orang kuat yang datang dengan gerbang jahat darah akan datang, orang tua yang seperti api mengamuk, jelas patung yang terbakar. Debu hujan, kursi ini tahu bahwa kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Fenzun melirik Das Rain Demon dengan sedikit ejekan. Bajingan, debu iblis hujan tidak bisa menahan kutukan. Kau pedang-pedang. Fenzun memandang pedang-pedang lagi. Kursi ini telah mundur sebelumnya. Aku tidak pernah peduli tentang dunia kekekalan yang kacau. Jika tidak, kursi ini tidak akan pernah membiarkanmu tumbuh begitu sederhana. Sekarang setelah Anda menemukannya, tidak masalah. Kursi ini langsung membunuh kejeniusan Anda hari ini. Bunuh. Dengan dekrit, banyak orang kuat di belakangnya segera pergi ke medan perang di mana banyak kaisar lain ada. Dan dia, untuk pertama kalinya, datang ke pedang. Membenturkan napas yang mengerikan menyebar dari tubuh patung yang terbakar itu, dan tubuhnya menyapu seperti gunung berapi yang meletus selama miliaran tahun. Kemanapun dia pergi, kekosongan itu benar-benar hilang oleh api. Ketika patung yang terbakar ini muncul di depan pedang tanpa sisi ganda, Jian Wushuang hanya merasakan atmosfer panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekosongan di matanya telah berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Pada inti lautan api ini, ada seorang Raja Api yang tingginya lebih dari 5 meter, Raja Api ini juga memegang pedang api di tangannya. Pedang api terangkat tinggi, tetapi dalam beberapa saat pedang itu dengan cepat ditebang. Wow, seluruh kekosongan benar-benar ditutupi oleh api yang tak berujung. Pedang api ini sudah cukup untuk membakar semua yang ada di dunia. Jian Wushuang berdiri di sana, menyaksikan pedang api besar menebasnya, dan ada martabat di matanya. 3 kekuatan puncak dari alam 3 kaisar, Demon Rain Debu hanya yang terlemah. Patung yang terbakar ini lebih kuat dari Demon Rain Debu, tapi aku tidak tahu seberapa jauh lebih baik. Jian Wushuang mengepalkan dengan kuat dengan kedua tangan, senyum haus darah muncul di wajahnya. Ketika pedang api datang, dia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menghindar. Saya melihat kekuatan ilahi melonjak naik dari tubuhnya, dan niat pedang tertinggi meresap secara langsung. Pada saat ini, pedang itu tak tertandingi, sama seperti kaisar pedang, dan pedang di tangannya juga merupakan pedang kaisar. Saat kekuatan ilahi yang melonjak bergabung ke dalam pedang, bayangan pedang yang menakutkan dipotong. Ilmu pedang kaisar, gaya kedua. Ini adalah pedang paling kuat yang bisa dilemparkan oleh Jian Wushuang. Bayangan pedang yang mengejutkan terbentuk dalam kontak langsung dengan pedang api. Memukul keras. Tanda seru, peng, dunia terguncang. Api mengerikan dan niat pedang tak berujung menyebar liar di sekitar, menggerakkan dunia. Tapi tabrakan seperti itu tidak jatuh ke jalan buntu, tetapi kemenangan dan kekalahan terpecah dalam sekejap. Kekuatan ini, ada kerlipan keheranan di mata Jian Wu, dan dia merasakan jarak melewati lengannya. Bahkan dengan kemampuan perlindungan tubuhnya, dia tidak bisa mengabaikan kekuatan ini. Tiba-tiba, tubuhnya tampak seperti meteorit dan jatuh langsung ke tanah di bawahnya. Akhirnya, dia menghantam tanah di bawahnya,
menyebabkan lubang besar tanpa dasar muncul di tanah itu. Tapi saat berikutnya, sosok Jian Wushuang menjarah lagi dari lubang besar itu. Sangat kuat, Jian Wushuang menatap patung yang terbakar di depan. Itu juga kaisar peringkat ketiga, dan kekuatan tempur Zun yang bisa dibakar jelas jauh lebih kuat daripada Das Rein Demon dan Bab. Jian Wushuang memperkirakan bahwa bahkan jika patung yang terbakar tidak mencapai puncak kelas 3, itu akan sangat dekat. Kekuatan tempur semacam ini juga jauh di atasnya. Tuan Pedang, tiba-tiba minuman rendah datang dari medan perang di sekitarnya. Jian Wushuang segera mendengar suara itu, tetapi menemukan bahwa di medan perang, Jiu Yu Zhengzu, Jian Yi dan orang lain sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini juga normal, sebelumnya, mereka bisa bertarung melawan 19 kaisar secara bersamaan. Tetapi sekarang beberapa kaisar Suesamen telah tiba, bergabung dengan medan perang, dan beberapa orang kuat di daerah sekitarnya juga menggunakan beberapa garis pertempuran atau sarana khusus untuk mempengaruhi dan mengganggu mereka, sehingga mereka telah jatuh ke dalam kerugian absolut dan tidak dapat mendukung mereka lama. Sudah, melihat ini, pedang tidak memiliki warna dua sisi dan dingin. 3 kaisar peringkat ketiga, ada 26 raja peringkat pertama atau peringkat kedua, dan banyak dewa dan kaisar. Barisan ini hampir sama. Ada kilatan cahaya samar di mata pedang, tapi dia sudah memutuskan, dan tanda kosong muncul di tangannya. Hah, 3 orang, Fenzun, Das Rein Demon, dan Bab, juga melihat penampilan tanda ini. Tanda macam apa ini? Baba bertanya-tanya. Lingfu ini mengandung kekuatan besar waktu dan ruang. Itu tampak seperti tanda yang melekat dalam ruang dan waktu. Apakah dia ingin menggunakan lingfu ini untuk melarikan diri? Debu iblis hujan tampak dingin. Ingin melarikan diri. Mimpi. Wajah Fenzun dingin. Kali ini barisan 3 alam kaisar tiba-tiba diserang, dan kerugiannya terlalu besar. Jika Jian Wushuang membiarkan mereka pergi dengan cara ini, akan ada kesenjangan nyata antara kedua kubu dalam hal kekuatan. Semua dari mereka dapat ditinggalkan untuk menebus kekalahan dan menjaga efektivitas tempur secara keseluruhan dari kedua kubu. Karena itu, Jian Wushuang dan yang lainnya tidak boleh melarikan diri. Memikirkan hal ini, Fenzun mengecam, dan nyala api yang telah menyelimuti dunia sejak dulu membakar lagi. Kali ini, itu benar-benar menutupi seluruh medan perang dan benar-benar memblokir kekosongan. Gunakan kekuatannya untuk melakukan blokade ruang waktu. Perintah ruang waktu umum tidak dapat digunakan sama sekali. Pedang yang tak tertandingi, kamu tidak bisa melarikan diri. Amati untuk mati. Dengan mencicit rendah, Raja Api yang berubah menjadi tubuh sekali lagi dijarah. Mata Jian Wu redup, dan dengan kekuatan Burning Respect, jika ditambah dengan setan hujan debu dan bayi, dia mengepungnya untuk waktu yang lama. Selama dia tidak bisa melarikan diri maka dia masih sangat mungkin untuk dibunuh. Tapi, siapa yang memberitahumu, aku akan melarikan diri? Mulut Jian Wushuang tersenyum dingin, seperti pisau. Kamu yang harus melarikan diri. Kata-kata itu jatuh, tangan kanan Jian Wushuang dengan paksa, dan amulet void yang telah dikepal dengan erat, tiba-tiba patah di bawah kekuatan ini. Ketika simbol itu rusak, kekuatan besar waktu dan ruang menyapu secara instan. Kekuatan waktu dan ruang ini terlalu besar, jauh melampaui imajinasi Sansun. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk memblokir waktu dan ruang. Sarana umum ruang dan waktu tidak dapat digunakan sama sekali, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghentikannya dari perintah sekarang. Waktu dan ruang ini menyapu kekuatan. Sebuah lorong luar angkasa raksasa muncul di kehampaan kota kekaisaran ini. Mata Jian Wu juga menembakkan cahaya yang kuat secara langsung. Langkah kedua sudah direncanakan, sudah dimulai. Di Pulau Thunder, kam-kam dunia kacau yang terdiri dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menunggu di sini diam-diam. Akhirnya, dengan kekuatan besar ruang dan waktu, saluran ruang waktu yang besar muncul dari puncak Pulau Thunder keluar dari udara yang tipis. Merasakan penampilan saluran ruang waktu ini, mata dari banyak pria kuat yang sudah berada di Pulau Guntur siap untuk pergi. Kaisar Putih dan banyak kaisar agung dari 2 aliansi besar muncul pada saat yang sama di depan saluran kosong pada waktu itu. Melihat saluran ruang waktu di depannya, cahaya Baidi bersinar, dan suaranya yang besar terdengar keras di seluruh Pulau Guntur. Pertempuran ada di sini. Semuanya, bergabunglah denganku di 3 alam kaisar dan bersihkan tumor potensial dari dunia kekacauan kekalku. Bunuh. Setelah itu,
Bai Di adalah orang pertama yang masuk langsung ke saluran ruang waktu. Banyak kaisar di belakangnya tidak ragu-ragu, dan melangkah ke lorong kosong pada waktu itu. Setelah itu, kerumunan orang perkasa yang tak terhitung jumlahnya yang juga bergegas masuk. Kota Kekaisaran kosong. Ketika melihat saluran ruang waktu besar muncul, jantung Burning Zun dan Das Rain Demon segera mengangkat firasat buruk. Mereka semua telah melihat bahwa saluran ruang waktu sangat biasa. Itu terlalu besar, dan kekuatan waktu dan ruang terlalu besar. Saluran ruang waktu yang sedemikian besar jelas bukan kata-kata yang digunakan Jian Wushuang untuk melarikan diri. Ditambah apa yang dikatakan Jian Wushuang. Sementara Lord yang terbakar dan debu Rain Demon mengerang, oh, suatu angka telah datang dari ujung saluran ruang waktu. Dia memiliki rambut putih dan mata putih, dan kulitnya putih dan menakutkan. Ketika itu muncul, tidak ada napas yang keluar, tetapi itu masih menjadi fokus dunia ini. Mata Fenzun dan Das Rain Demon tidak bisa membantu tetapi mengunci orang yang akan datang. Bai Di, Fenzun dan Das Rain Demon ketakutan. Keduanya telah bermain melawan Bai Di dan mengalami kengerian yang terakhir. Tapi sekarang, Bai Di muncul lagi di depan mereka. Dan bukan hanya Bai Di, tepat setelah Bai Di keluar dari lorong yang kosong pada saat itu, sosok lain melangkah keluar dari lorong yang kosong pada waktu itu. Raja Qilong, leluhur Tianchen, Kaisar Liuli, Kaisar Dong Kaisar dan kaisar lainnya berasal dari Shengmeng. Raja Luoyu, Zhan Chang, dan An Quan adalah semua kaisar agung dari aliansi etnis khusus. Lebih dari 20 orang. Diikuti oleh mereka adalah orang-orang perkasa yang berkerumun seperti tawon, dan jumlahnya sangat mengejutkan. Dalam waktu singkat, semua yang kuat di kamp dunia kuno kekacauan melewati bagian waktu dan ruang dan turun ke kota kekaisaran ini. Ini, 3 orang, Fenzun, Demon Hujan Setan, dan Batu, bahkan kaisar peringkat ketiga, terpana melihat sosok tawon yang mirip kumbang. Mereka semua sama, belum lagi orang kuat dari 3 kubu kekaisaran di sekitar mereka. Mereka yang kuat benar-benar terjebak di sana. Mereka linglung, tetapi kesadaran Bai Di jelas. Kalian semua, ayo, bunuh itu. Suara acuh tak acuh datang dari mulut Bai Di. Di belakangnya, ada 20 kaisar dan hampir 4.000 orang kuat, dan langsung bergerak. Bunuh, 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 bunuh mereka semua. Teriakan mengerikan dan pembunuhan bergema keras di kota kekaisaran. Sangat seperti sosok tawon, mereka menyerbu langsung ke arah yang kuat di 3 kamp kekaisaran. Adegan ini mengubah wajah banyak pria kuat di 3 alam. Tidak, ups, pertempuran yang menentukan. Ini adalah pertempuran yang menentukan. Pertempuran yang menentukan pecah. Suara-suara ngeri memancar dari mulut orang-orang kuat di perkemahan 3 alam. Mereka benar, pertempuran yang menentukan pecah. Hanya saja pertempuran yang menentukan ini tiba-tiba dan mereka tidak siap sama sekali. Tepatnya, mereka sudah siap. Dari saat mengetahui pertempuran yang menentukan, 3 kamp kekaisaran telah bersiap. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa orang-orang kuat dari kamp dunia kuno yang kacau akan langsung melakukan pertempuran yang menentukan dengan cara ini. Tim yang kuat pertama kali dikirim untuk serangan mendadak, yang sangat merusak 3 kamp kekaisaran. Ketika para pendukung 3 kamp kekaisaran datang, mereka segera menghancurkan perintah untuk membuka saluran ruang waktu yang besar, dan kemudian pasukan dunia kekacauan kuno langsung membunuhnya. Itu sangat mendadak. Kamp 3 alam benar-benar lengah. Dalam kekosongan gelap khusus itu, Dewa Dara awalnya duduk di sana dengan tenang, menunggu hasil dari kota kekaisaran. Tapi tiba-tiba kulitnya berubah. Pertempuran yang menentukan. Tidak, sudah dihitung. Dengan lolongan rendah, tubuh penguasa. Darah menghilang segera di atas kekosongan. Kota kekaisaran telah benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Pasukan perkasa dari dunia kekekalan yang kacau balau, dengan teriakan dan pembunuhan yang mengerikan, telah melesat langsung ke para kaisar dari 3 kubu kekaisaran, yang kuat itu. Membunuh satu persatu, di antara mereka yang bergegas maju, ada nenek moyang Tianchen. Gunakan susunan naga tahanan. Leluhur Tianchen memberikan minuman keras, suara itu terdengar di telinga beberapa orang di belakangnya. Orang-orang yang mendengar leluhur Tianchen segera minum, tetapi mereka melambaikan batu hitam tua. Batu hitam memancarkan napas yang sangat misterius. Orang-orang ini tidak ragu-ragu dan melemparkan batu hitam di tangan mereka ke arah orang-orang kuat di 3 kamp kekaisaran di depan. Ada 6 batu hitam terlempar keluar. Namun,
6 batu hitam telah meledak dalam cara membuang, formasi hukum raksasa muncul dari udara tipis. Segera, 6 kepemilikan kuno terbentuk, mencakup 6 kekosongan yang berbeda. Dan dalam 6 kekosongan ini, ada banyak orang kuat di 3 kubu kekaisaran, tetapi ada banyak kaisar besar. Apa ini? 3 kekuatan besar kekaisaran yang terperangkap dalam barisan hukum terkejut. Mereka semua mencoba untuk mengalahkan arai Perancis di sekitarnya, tetapi mereka segera menemukan bahwa arai Perancis kuat dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika kaisar melakukan tembakan sendiri, bahkan jika beberapa kaisar bergabung, mereka tidak dapat mengguncang hukum. Hanya ketika energi pada matriks dihamburkan sendiri mereka dapat meninggalkan cakupan matriks. Metode penjara naga, dari zaman kuno, adalah salah satu kartu dari aliansi suci. Begitu formasi terbentuk, hampir tidak ada yang bisa mematahkannya. Sekarang, penampilan formasi naga ke-6 tahanan ini saja telah membatasi sejumlah besar orang kuat di 3 kam kekaisaran, dan mereka telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Panah surgawi, bersiap-siaplah. Leluhur Tianchen memberi perintah lagi, tetapi kali ini dia memberi perintah melalui utusan. Dalam kekosongan di belakang pasukan kuat dari dunia kekacauan kuno, ada lusinan orang kuat berkumpul di sana. Lusinan orang kuat ini tidak bergegas langsung ke kubu 3 kam kekaisaran seperti yang lain, tetapi tetap di aslinya. Tanah. Dalam kehampaan di depan mereka, ada 4 mobil panah raksasa. Kendaraan panah, yang hampir hanya merupakan senjata dingin yang muncul di dunia fana, jarang terlihat di dunia yang kacau pada zaman kuno, dan bahkan lebih jarang digunakan. Tetapi 4 mobil panah raksasa sekarang muncul di kekosongan berasal dari zaman kuno. Untuk 4 kendaraan panah besar ini, hanya untuk memisahkan panah, lebih dari selusin orang kuat perlu memasukkan kekuatan suci pada saat yang sama. Tentu saja, 4 kendaraan panah membutuhkan puluhan orang kuat. Sekarang, dengan pemasukan energi dari orang-orang perkasa ini, ke-4 busur telah ditarik. Namun, yang paling berharga dari 4 kendaraan panah bukanlah panah, tetapi 4 panah hitam di panah. Ke-4 panah ini disebut Kitian Arrow. Ayo pergi. Dengan kepala seorang lelaki perkasa mengeluarkan minuman rendah. 4 busur dan busur melengkung pada saat yang bersamaan, dan 4 pita hitam meledak dengan cepat. Cepat, terlalu cepat. Bahkan yang perkasa, bahkan kaisar, tidak bisa bereaksi sama sekali. Ditujukan oleh 4 kendaraan panah, mereka adalah 4 kaisar dari 3 kerajaan kaisar. Ke-4 kaisar semua hanya kaisar tingkat pertama, dan mereka semua terjebak dalam formasi naga tahanan, yang mencoba melarikan diri dari formasi naga tahanan. Ketika ke-4 pita hitam itu meledak, ke-4 kaisar langsung mengembangkan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi mereka tidak tahu dari mana datangnya krisis, dan ketika mereka merespons, ke-4 pita hitam itu telah mengenai tubuh dewa mereka. Ini, ke-4 kaisar semua memandangi 4 panah hitam yang menyentuh tubuh mereka. Sebagai kaisar, mereka bisa merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan yang terkandung oleh ke-4 panah ini. Kekuatan membuat mereka putus asa segera. Hah. 4 pita hitam langsung menembus pelindung tubuh mereka dan kemudian menembus tubuh dewa mereka. 4 mayat jatuh lurus ke bawah. Xuan Tianjian, dinamai atas nama Xuan Tian, bahkan pada zaman kuno, juga merupakan nama yang terkenal, tetapi itu adalah pembunuh mutlak. Meskipun 4 kereta panah yang saat ini digunakan untuk meluncurkan Xuan Tianjian bukan apa-apa, mereka tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Xian Tianjian. Tetapi bahkan jika itu hanya dimainkan sedikit, Jian Tianjian ini sudah cukup untuk dengan mudah membunuh kaisar umum. Dan panah langit yang sakral, dengan akumulasi aliansi suci selama bertahun-tahun, hanya ada 9, sekarang telah menggunakan 4 dalam satu napas dan langsung membunuh 4 kaisar. Bintang dewa, kirim. Nenek moyang Tianchen membanting lagi. Di depan orang banyak, boom, 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 beberapa napas yang keras tiba-tiba meletus. Saya melihat total 6 raksasa, yang muncul di medan perang keluar dari udara tipis. Mereka semua memiliki tubuh kekar lebih dari 10 meter, dan mereka semua mati lemas, tetapi tidak ada vitalitas di tubuh mereka. Jelas, ke-6 raksasa ini hanyalah parit. Namun, napas yang dipancarkan oleh 6 parit ini membuat takut orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Bintang, itu juga merupakan parit unik yang diperoleh dari medan perang kuno. Setiap dewa perlu didukung dengan kekuatan ilahi yang besar, jadi jika Anda ingin mengendarai parit,
Anda perlu menghabiskan banyak sumber daya dan harta. Tetapi selama satu drive, 6 parit perang ini dapat meledak dari tingkat tertinggi kekuatan tempur. Sekarang, didorong oleh aliansi suci dengan segala cara, para Dewa Bintang 6, yang dikendarai secara langsung, bergegas ke garis depan dan menyerang yang paling kuat dari 3 kam kekaisaran untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, pasukan kuat dari dunia yang kacau pada zaman kuno datang ke kontak langsung dengan orang-orang kuat dari 3 kerajaan-kerajaan. Mati, mati, orang-orang kuat dari kam dunia kekacauan kuno semuanya kuat dan niat membunuh meroket. Sebagian besar orang kuat telah secara langsung membentuk garis pertempuran. Beberapa susunan pertempuran yang kuat, seperti susunan pertempuran yang digerakkan oleh 3 kaisar dewa dan 12 dewa puncak, bertarung langsung dengan salah satu dari 3 kaisar. Pergi, kaisar dari 3 kaisar Rilem tampak dingin, dan sebuah tongkat batu besar di tangannya meroket dalam kehampaan, berubah menjadi gunung yang tak berujung. Medan perang pegunungan dibombardir. Dengan suara keras, garis pertempuran ini langsung ditolak, tetapi tidak runtuh. Orang baik, kekuatan bertarung kaisar besar benar-benar luar biasa. Aku menunggu garis pertempuran yang dibentuk oleh 3 kaisar dewa dan 12 dewa puncak untuk dikembalikan olehnya secara langsung. Tampaknya jika dia ingin bersaing dengan dia hanya bisa saya menggunakan trik itu, kata Senseng, seorang kaisar yang menuju ke barisan pertempuran. 2 kaisar yang tersisa, serta para pangeran top itu, segera tahu. Saya melihat kekuatan aneh muncul dari 3 kaisar ilahi dan 12 dewa puncak ini. Kekuatan ini adalah kekuatan bintang. 3 kaisar dewa ini, 12 pangeran puncak, pada saat ini benar-benar menunjukkan misteri bintang. Meskipun mereka hanya volume pertama dari misteri bintang-bintang, mereka juga cukup untuk secara langsung meningkatkan kekuatan masing-masing dari mereka 10 kali. Setiap anggota dari arai pertempuran meningkatkan kekuatan 10 kali lipat, dan kekuatan arai pertempuran ini secara alami mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kami memiliki 10 nafas, cukup gunakan 10 nafas ini untuk membunuhnya, bahkan jika dia tidak mati, kita akan benar-benar melukainya. Kaisar yang dipimpin oleh tengah-tengah barisan perang menghela nafas, dan barisan pertempuran ini lagi-lagi menghadapi yang satu kaisar meledak. Dan kedua belah pihak bertempur lagi dalam sekejap. Dalam kemarahan kaisar itu, dia sekali lagi mengayunkan tongkat batu di tangannya, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan raksasa menjulang yang ditransformasikan oleh perang itu merupakan pukulan brutal. Boom! Raungan meledak di tengah medan perang, dan langkah raksasa-raksasa itu tidak mundur, tetapi kaisar dari 3 alam bermata lebar, tubuhnya sedikit gemetar, dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Keluar, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar itu tampak luar biasa. Raksasa yang menjulang tinggi itu tidak berhenti sama sekali, dan menyita semua waktu untuk membunuhnya. Gila lagi, selain itu, pemilik penyihir dari kam dunia kuno yang kacau juga memperhatikan Kaisar Agung ini. Kaisar Agung segera benar-benar ditekan dan dikalahkan. 1 napas, 2 napas. 9 napas berlalu dalam sekejap mata. Napas terakhir, Kaisar Raksasa menuju raksasa-raksasa melintas. Sementara raksasa-raksasa itu melambaikan tangan besar untuk mengusir kaisar dari 3 kerajaan kaisar kembali, 3 pita raksasa di raksasa-raksasa meledak. Ketiga pita ini benar-benar 3 manik-manik berwarna ungu muda, yang merupakan salah satu kartu Sengmeng lainnya, manik-manik cahaya berdarah-berdarah. Darah 5 manik-manik cahaya guntur mengandung kekuatan yang sangat hebat, kekuatan-kekuatan ini hampir sebanding dengan pukulan kaisar. Tapi sekarang dia melemparkan 3 petir berdarah pada saat yang bersamaan, dan Master Penyihir juga secara langsung mengayunkan pedang ke arah 3 kaisar yang mundur dengan ganas. Setelah 3 petir darah Lei Guangzu muncul di depan kaisar dari 3 kaisar Rilem, mereka segera meledak. 3 kekuatan kekerasan meletus langsung dari 3 manik-manik guntur sakral darah. 3 jumlah kekerasan ini semuanya bertindak pada 3 kaisar Rilem pada saat yang sama, dan pedang ganas dan mematikan master juga dipotong dengan ganas. Boom! Badai kekuatan ilahi segera digulung, dan setelah badai ilahi benar-benar hilang, sudah mengerikan melihat penampilan 3 kaisar. Bukan hanya kulitnya pucat, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya sangat lemah. Apakah kamu terluka serius? 3 dewa di raksasa yang menjulang tinggi, 12 dewa puncak melihat ini, mata mereka semua cerah. Namun, misteri bintang mereka juga telah berhenti.
Tanpa misteri bintang-bintang, aku tidak akan cocok untuk berpartisipasi dalam pertempuran sengit di tingkat kaisar. Biarkan aku pergi ke medan perang lainnya. Kaisar dan pangeran ini mengambil inisiatif dan segera mengendalikan raksasa yang menjulang itu untuk bergegas ke medan perang lain. Di medan perang, adegan yang sama terus muncul di setiap sudut, ada ratusan petir dalam pengorbanan darah, dan masing-masing meledak, yang setara dengan kekuatan kaisar. Mutiara-mutiara pengorbanan darah ini tersebar di tangan banyak kaisar atau pangeran, dan mereka diambil pada masa-masa kritis, yang dapat memainkan peran besar. Dengan tampilan kartu ini dan harta yang disiapkan dengan hati-hati, bekerja sama dengan pasukan kuat dari dunia kuno yang kacau, itu telah membawa kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke 3 kerajaan. Kerajaan, situasi di medan perang benar-benar sepihak. Tidak ada ruang untuk perjuangan. Bahkan, kekuatan keseluruhan dari 3 kubu kekaisaran tidak lebih lemah dari kam dunia kekacauan abadi, dan bahkan mungkin lebih kuat. Namun, mereka menderita karena mereka tidak siap, dan mereka benar-benar terkejut. Itu sudah mendengkur di awal, dan kerugiannya sangat besar. Ketika mereka bereaksi, mereka menemukan bahwa kekuatan yang mereka miliki sekarang benar-benar tidak dapat bersaing dengan kam dunia kekacauan kuno. Apa yang bisa mereka lakukan adalah mencoba melawan kekacauan kuno. Serangan yang kuat di kubu dunia. Namun perlawanan semacam itu mungkin tidak berlangsung lama. Sementara pasukan kuat dari kam dunia kuno kekacauan menyerang 3 kam kerajaan, di sisi lain dari medan perang, Kaisar Putih juga langsung menembak. Lawannya secara alami Zun Zun dan Raja Setan Debu. Hantu emas besar dan tak bernoda bangkit dari belakang di udara. Hantu emas ini adalah Kaisar Emas. Tingginya 99 kaki dan lebar 3000 kaki, dengan sepasang mata emas yang menatap kosong, menatap ke bawah seperti busur emas, seolah-olah segala sesuatu di dunia harus menyerah pada kakinya. Pada saat hantu emas ini muncul, napas yang keluar dari tubuh Baidi langsung naik ke tingkat yang ekstrim. Dia kemudian menembak lurus. Lengan putih dan ramping itu diangkat langsung ke dalam kepalan, dan kekuatan ledakan tiba-tiba terbentuk. Hantu emas 99 kaki di belakangnya juga memegang tangan kanannya dengan erat dan tanpa batas. Dengan Baidi diusir, membenturkan kekosongan di depannya terhempas. Jadilah tak terkalahkan, sapu semuanya. Seolah sesuatu, termasuk ruang dan waktu, tidak bisa menahan pukulan ini. Fenzun dan Das Reindimen telah mengubah wajah mereka. Keduanya bermain melawan Baidi, dan jelas betapa mengerikannya Baidi. Seperti tinju ini sekarang, kekuatan yang mengesankan akan membuatnya terkejut. Tembak bersama, Fenzun meminum suara rendah, dan nyala api dari langit naik lagi. Pada saat ini, Raja Api yang dia ubah menjadi meroket hingga ratusan kaki. Raja Api setinggi itu terasa seperti penguasa api surga dan bumi ini. Raja Api memegang pedang api di tangannya pada saat yang sama, dan pedang api dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Selain kekuatan ilahi dan kekuatan mistik yang melonjak, yang paling penting adalah bahwa ada aturan ketertiban. Aturan ketertiban ini sangat kejam. Potong, sebuah teriakan sengit berteriak dari Tuan Api, dan pedang api yang terangkat terputus seketika. Begitu pedang keluar, energi panas langsung membakar segala sesuatu menjadi kehampaan. Iblis hujan debu juga menembak dengan sekuat tenaga. Dia menunjukkan 8 lengan, masing-masing dengan prajurit ajaib di masing-masing lengan. Pada saat ini, 8 tentara perkasa meledak dengan kekuatan terkuat mereka, dan mereka juga membombardir ke arah Kaisar Putih. Segera, serangan keduanya melakukan kontak langsung dengan pukulan mengejutkan Baidi. Hah, suara keras. Kemudian, saya melihat tinju emas besar bergegas ke pedang api, menghancurkan tentara 8 debu setan hujan, dan kemudian terus membombardir. Boom kekuatan teror yang kuat mulai berperan. Fenzun dan Das Reindimen sama seperti kerang, dan mereka meledak. Terlalu kuat, Fenzun kagum. Jian Wushuang, yang tidak jauh, melihat pemandangan ini di matanya, dan tidak bisa membantu tetapi menamparkan lidahnya. Dengan satu musuh dan 2, kamu dapat menghancurkan musuh dengan keras. Itu memang Tuan Baidi, Fenzun dan Raja Iblis Hujan Debu, bahkan jika Raja Iblis Hujan Iblis, umumnya adalah kekuatan tempur kaisar tingkat ketiga. Fenzun sangat dekat dengan puncak di tingkat ketiga. Akibatnya, ketika dia bertarung dengan Baidi, jaraknya masih terlalu besar. Aku jauh lebih santai dengan tembakan Lord Baidi. Jian Wushuang tersenyum dan menatap lawannya.
Fenzun dan Dasrain Dimen diikuti oleh Baidi, dan dia sekarang hanya memiliki satu lawan, yaitu Baba. Baba, kamu dan aku akan bertarung lagi sekarang. Suara Jian Wushuang terdengar kejam, dan dia menembak langsung ke arah Baba, dan segera bertempur dengan Baba. Di kota Kekaisaran, pertempuran itu sangat sengit. Namun, seluruh situasi sangat jelas, yaitu, 3 kerajaan Kekaisaran telah terus mundur, dan sejumlah besar orang kuat telah terbunuh. Kesenjangan antara 3 kerajaan Kekaisaran dan dunia kekacauan kuno juga melebar. Dalam adegan ini, banyak pria kuat di kemah dunia yang kacau balau, semua mata merah sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa pihak lain hampir tidak dapat menghentikan mereka, dan selama mereka terus membunuh lebih dari 3 kerajaan-kerajaan, mereka akan memenangkan pertempuran. Namun, tepat sebelum 3 kam kekaisaran mencapai batasnya, itu akan sepenuhnya dikalahkan. Sosok berdarah seperti kecantikan hantu muncul tepat di atas kota kekaisaran melalui saluran ruang angkasa. Begitu dia muncul, ada darah yang tak ada habisnya. Intensitas darah ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak pria kuat di kota kekaisaran tidak bisa tidak memandangnya. Dari perspektif ini, yang kuat di 3 kam kekaisaran sangat senang. Di sisi lain, di dunia yang kacau pada zaman kuno, mata banyak kekuatan besar telah menyusut tajam. Tuan Darah, apakah akhirnya di sini? Baidi menunjukkan senyum aneh.